Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kenatisa Tobing, absen 12. Saya Kikol Putra Asrah, absen 13. Jadi kami di sini ingin membuat video penjelasan mengenai remedial UTS mata pelajaran fisika terapan. Oke, untuk pilihan gandanya nomor satu di sini yang ditanyakan besaran yang memiliki satuan satuan kilogram dikali M dikali S pangkat min 2 atau bisa juga M per S pangkat 2 adalah. Jadi seperti yang waktu itu Ibu Kamila pernah jelaskan di materi PPT pertama measurement, di sini ada force, verify quantity, name-nya Newton, simbolnya N itu dia satuannya M dikali kilogram dikali S pangkat min 2, yang berarti arti dari force itu adalah gaya. Jadi jawaban untuk yang nomor satu itu jawabannya adalah gaya karena force di sini itu sama dengan bahasa Indonesia gaya. Oke, selanjutnya pada nomor 2 terdapat soal yaitu pernyataan berikut yang salah tentang vektor adalah. Oke, jadi di sini ya terdapat pernyataan tentang vektor. Yang pertama adalah resultan dua, dua vektor nol jika besar keduanya sama dan arahnya berlawanan. Nah, ini adalah pernyataan yang benar karena contohnya seperti gaya 10N ke kanan ditambah 10N ke kiri, maka akan meniadakan karena arahnya berbeda, yang arah ke kanan adalah positif, arah ke kiri adalah negatif, sehingga hasil resultannya adalah nol. Dan selanjutnya ada pernyataan B, yaitu perpindahan dapat dijumlahkan secara vektor, namun jarak tidak. Ini juga pernyataan yang benar, karena perpindahan itu memperhatikan arah vektor, sedangkan jarak hanya panjang lintasan. Contohnya suatu benda pergi ke 3 meter ke timur lalu balik lagi ke 3 meter ke barat, perpindahannya akan nol tetapi jaraknya 6 meter. Ini membuktikan bahwa vektornya itu yang memperhatikan arahnya positif atau negatif, sedangkan skalar itu hanya panjang dari lintasan yang dilalui. Selanjutnya ada yang pernyataan C, yaitu komponen vektor dapat bernilai negatif walaupun besar vektor selalu positif. Nah, ini juga pernyataan yang benar karena komponen vektor bisa negatif kalau arahnya berlawanan dengan sumbu acuan gitu. Contohnya, suatu benda mengalami perpindahan sebesar minus 3i plus 4j. Dan di sini kita pakai penjumlahan apa mengetahui besaran dari resultan dari perpindahan. Nah, di sini ada min 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Karena negatif dikuadratkan selalu hasilnya positif, maka hasilnya akan selalu positif gitu. Dan yang pernyataan D, yaitu perkalian titik atau dot produk antara dua vektor selalu menghasilkan vektor. Ini salah ya, karena yang kita tahu contohnya seperti rumus ini usaha, em, ada gaya 10N dikali 2 meter, jadinya cos searah gaya cosnya 0. Jadi di sini hasilnya joule, yaitu skalar, bukan menghasilkan vektor. Berbeda dengan perkalian cross. Cross menghasilkan vektor. Dan selanjutnya pernyataan yang E, yaitu vektor satuan hanya menunjukkan arah tanpa informasi besaran. Nah, ini pernyataan yang benar karena vektor satuan itu dilambangkan dengan simbol seperti itu ya, kayak I, J, K yang punya besar gitu. Misalnya besarnya 1.
Nah, jadi hanya menunjukkan arah tanpa apa informasi besaran. Oke, Oke, selanjutnya kita ke nomor tiga. Nomor tiga itu soalnya pernyataan yang benar tentang gerak lurus berubah beraturan adalah. Jadi sebelum kita langsung tahu ke jawabannya, kita harus tahu dulu, kita harus pecah dulu kata dari tiap kata-katanya. Yang pertama itu gerak lurus. Gerak lurus itu apa sih? Gerak lurus itu adalah benda bergerak pada lintasan yang lurus dan tidak berbelok. Jadi eh, lintasannya lurus aja gitu. Nah, terus kalau berubah berarti berubah itu kecepatannya berubah, nggak konstan kecepatannya. Makanya gerak lurus berubah. Nah, kalau beraturan itu maksudnya eh, perubahannya itu konstan atau eh, konstan atau teratur gitu. Jadi eh, gerak lurus berubah beraturan, kecepatannya berubah, tapi percepatannya tetap atau percepatannya konstan gitu. Jadi bisa kita tarik kesimpulan, jawabannya itu adalah D. Kecepatannya berubah, percepatannya tetap. Oke. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 4 yaitu hukum ketiga Newton. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa, nah ini ada beberapa pernyataan dan berikut merupakan, nah yang pernyataan pertama yaitu setiap aksi selalu menimbulkan reaksi yang searah dengan besar yang sama. Ini merupakan pernyataan yang salah karena arah reaksi itu bukan searah gitu, tapi berlawanan. Jika arah reaksi berlawanan, baru itu yang dinamakan arah reaksi. Selanjutnya, itu benda cenderung mempertahankan keadaannya, itu tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Ini hukum 1 Newton yaitu inersia, hukum inersia atau kelembaman. Dan ini bukan hukum 3 Newton. Dan selanjutnya, pernyataannya itu gaya merupakan perubahan momentum terhadap waktu. Nah, ini juga merupakan pernyataan yang salah karena ini adalah hukum 2 Newton, bukan hukum 3 Newton. Itu sebagai berikut, gaya sama dengan perubahan momentum per eh, perubahan waktu. Dan yang keempat yaitu ada gaya aksi reaksi yang diberikan pada sebuah benda besarnya sama. Nah, ini sebenarnya hampir benar, tapi pernyataan ini kurang lengkap dan tidak disebutkan gitu, bahwa ada arah yang berlawanan dan arah ini bekerja pada dua benda yang berbeda. Tidak tidak disebutkan. Yang baru pernyataan yang terakhir yaitu gaya aksi dari suatu benda akan menimbulkan gaya reaksi dari benda lain yang besarnya sama dan berlawanan arah. Nah, ini pernyataan yang benar. Ini sesuai dengan hukum 3 Newton yang secara lengkap. Oke, selanjutnya yang nomor 5 yang ditanya itu besar dan arah vektor Z imediansi sama dengan 3i min 4j adalah jadi untuk menghitung besar vektornya kita pakai rumus Z sama dengan akar ZX pangkat 2 ditambah ZY pangkat 2. Langsung masukin aja karena kita ketahui Z yang Z yang 3i-nya itu tiganya kita masukin jadinya akar 3 pangkat 2 ditambah dalam tanda kurung min 4 pangkat 2 hasilnya itu sama dengan akar 25. Akar 25 itu sama dengan 5. Jadi kita udah ketahui besar vektornya itu 5. Sekarang kita nyari arah vektornya. Arah vektornya itu kita pakai rumus tan theta sama dengan ZY per ZX. Karena kita juga udah tahu Y-nya itu yang J, jadi min 4 per X-nya itu yang 3
Jadi min 4 per 3. Jadi tetanya sama dengan arctan min 4 per 3, yaitu sama dengan mendekati minus 53,13 derajat. Jadi karena kita udah tahu eh, sudut itu totalnya 360, jadi tetanya itu kita tambahin aja yang minus 53,13, kita tambahin 360 derajat, hasilnya 306,87 derajat. Nah, 306,87 derajat itu paling mendekati nilainya sama dengan 307 derajat. Jadi jawaban dari pertanyaan tadi, besar arah vektor, besar dan arah vektor Z impedansi sama dengan 3I-4J adalah, itu jawabannya yang hmm, yang 5 dan 307 derajat, yaitu adalah yang A. 3. Oke, kita lanjut ke uraian. Yang nomor satu yaitu sebuah vektor perpindahan R dalam bidang dua dimensi diberikan fungsinya seperti ini. R T 3T kuadrat min 2T, itu I-nya ditambah 4T dikurang T kuadrat dalam J-nya T dalam detik. Oke, yang pertama ada tentukan kecepatan sesaat VT dan percepatan sesaat AT gitu. Kecepatan dan percepatan. Oke. Jadi pada yang pertama ini kita ini dulu kita tuliskan dulu yang fungsi perpindahannya, lalu kita turunkan menjadi kecepatannya. Jadi 6T min 2I ditambah 4 min 2T J. Oke, langsung kita turunkan. Ini kita sudah dapat fungsi buat si kecepatan sesaatnya, lalu kita turunkan kembali menjadi percepatan sesaat, itu AT 6I min 2J meter per second kuadrat untuk kecepatan meter per second. Oke, selanjutnya yang B. B-nya yaitu tentukan besar kecepatan dan arah gerak saat T sama dengan 2 sekon. Terus di sini kita tulis si kecepatannya, atau V, T-nya sama dengan 2, itu 12 dikurang 2 I ditambah 4 dikurang 4 J. Hasilnya sama dengan 10 I. So, yang ini V-nya sama dengan 10 meter per second. Tuh si tetanya ini sudutnya 0 derajat ya, jadi sumbu X-nya positif. Dan selanjutnya yang C yaitu apakah percepatan pada saat T sama dengan 2 sekon searah dengan kecepatan. Jelaskan dengan argumen vektor. Oke, di sini C-nya, A-nya sama dengan 2, T-nya sama dengan 2 sekon, jadi percepatannya itu jadi 6I min 2J. Terus kita substitusikan jadi 6, kita cari resultannya. 6 ditambah min 2 kuadrat, kita akarkan, hasilnya menjadi 2 akar 10 meter per second kuadrat. Jadi sudutnya di sini eh, arctannya menjadi min 2, eh, tan pangkat min satunya jadi min 2 per 6 sama dengan negatif 18,43 derajat. Jadi hasilnya 300, ditambahkan 360 derajat jadi 341,57 derajat. Nah, di sini terdapat deklarasi atau percepatannya tetap, arah berbeda dengan kecepatan. Sumbu X-nya sumbu X plus dan Y min. Mungkin. Oke, selanjutnya nomor 2. Ini diketahui sebuah pesawat yang terbang mendatar menjatuhkan bom untuk menghancurkan benteng musuh seperti dilihatkan pada gambar. Nah, di sini di gambarnya itu jarak dari pesawat ke tanahnya itu 500 meter
dan jarak dari pesawat untuk menjatuhkan bomnya itu 2000 meter. Kita lihat yang ditanya yang A itu berapa waktu yang diperlukan untuk peluru mencapai benteng, terus yang kedua itu berapa kecepatan pesawat tersebut. Oke, di sini tadi udah diketahui Y-nya sama 500 meter, R-nya sama sama dengan 2000 meter. Terus kita akan menyelesaikan dari yang A-nya dulu. Yang A-nya itu yang ditanya T-nya kan. Karena yang ditanya T-nya kita punya rumus yaitu Y sama dengan V0 YT ditambah 1/2 GT kuadrat. Nah, Y-nya tadi kan itu udah diketahui 500 meter. Terus V0 Y-nya itu 0. V0 YT-nya itu 0, 0 ditambah 1/2 G-nya itu gravitasinya itu 10 T kuadrat T kuadrat. Jadi eh, kita selesaikan 500 ini sama yang ini totalnya ini yang 0 tambah 1/2 dikali 10 dikali T kuadrat itu sama dengan 5T kuadrat. Nah, jadi kita nyari T kuadratnya itu kita pindah ruasin T kuadrat sama dengan 100, T-nya itu 10 sekon. Jadi untuk pertanyaan yang A itu berapa waktu yang diperlukan untuk peluru mencapai benteng itu 10 sekon atau 10 detik. Lanjut ke yang nomor 2B. Yang nomor 2B itu yang ditanya VP. Eh, VP itu kecepatan pesawat tersebut. Nah, kecepatan pesawat tersebut itu kita pakai rumus X sama dengan V0 XT. X-nya itu 2000 tadi udah diketahui dari 2000 itu diketahui dari jarak dari pesawatnya untuk menjatuhkan bomnya ke bentengnya itu. Jadi X-nya itu 2000 sama dengan VP dikali 10. VP-nya ini kan kita nggak tahu ya berapa kecepatan pesawat tersebut. T-nya tadi kita udah ketahui dari hasil ini. Yang A, T sama dengan 10 sekon. Jadi pindah ruasin lagi, VP sama dengan 2000 dibagi 10 yaitu 200 meter per sekon. Bagian tiga uraian yaitu ketika benda dihubungkan dengan tali yang melewati kontrol tanpa massa dan gesekan, benda-benda tersebut bergerak dan koefisien gesekan kinetik antara benda di tengah dan permukaan meja adalah 0,1. Percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Oke. Sini ada yang pertama adalah gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing benda. Oke, seperti yang bisa kita lihat, di sini terdapat gaya-gaya. Yang pertama adalah ini, gaya berat ya, sesuai dengan gravitasi yaitu ke bawah W3, W1 dan W2 di sini. Selanjutnya di sini ada gaya tegangan tali, ada T1, T3. Oke, dan di sini ada gaya gesek kinetik antara benda dan permukaan dan juga ada normal, gaya normal yang sesuai yang sebidang dengan permukaan gitu. Jadi lurus terhadap permukaan. Selanjutnya di sini karena benda yang W1 ini lebih berat, jadi arah percepatannya ke arah sebelah sini. Selanjutnya adalah B. Yang B itu berapa percepatan ketiga benda tersebut. Ke percepatan dalam benda satu. Sini ada kita tahu W-nya ke bawah, T-nya sini. So, di sininya W1-nya karena percepatannya ke arah bawah. Jadinya ini positif, min T-nya negatif karena berlawanan arah. M kali A, MG min T1, M1A. Jadi T1-nya sama dengan di sini ada fungsi ya dari T1-nya 200 sama dengan 250 min 25A. Nah, selanjutnya ada benda 2. Sini adalah benda yang tengah ini. Itu di sini ada gaya normal, gaya berat, Oke. Di sini ada N min W2 sama dengan 0, N sama dengan M2G-nya dari W. Itu N-nya jadi sama dengan 800 Newton. Oke, di sini ada sigma Fx sama dengan M2A. So, di sini ada T1-nya ya. T1-nya dikurang T3
min F atau gaya apa kinetik gesekan antara permukaan sama benda sama dengan M2A T1 ini mu n M2A T1 kurang T3 mu n ditambah M2A jadi hasilnya kita dapat fungsi 80 ditambah ini 80A ya. Oke, selanjutnya yang benda 3 di sini benda 3 adalah benda yang sini. Sebelah sini ya. Oke, di sini gaya beratnya ke bawah, ini berlawanan gaya beratnya dengan arah percepatan, sedangkan T-nya searah dengan arah percepatan. Ini T3 positif, M2G-nya negatif, kita pindah ruas. Jadi hasil fungsinya adalah 100 ditambah 10. Jadi substitusi nih, yang persamaan 1 dan persamaan 3 ke persamaan 2, yang 80 ditambah. T1 kurang T2 sama dengan 80 tambah 80A. T1-nya kita dapatkan di sini adalah 250 dikurang 25A minus yang T3-nya 100 dikurang NA ya. Sama dengan 80-80A. Ya, seperti ini. Dan hasil A-nya percepatan pada ketiga benda tersebut adalah 0,61 meter per second. Selanjutnya soal yang nomor C itu tentukan tegangan pada masing-masing tali. Kita masukkan aja tadi sudah dapat T1-nya 250 min 25A 250 jadi ininya 15,25. Jadi hasil gaya pada tegangan tali T1 234,75 Newton dan T3-nya persamaannya 100 ditambah 10A jadi 100 ditambah 8,1 jadi hasil 6,1 100 ditambah 6,1 jadi 106,1 Newton. Oke. Oke. Selanjutnya nomor terakhir itu nomor 4. Jadi soalnya itu sebuah mobil s- dengan berat 1000 kilogram melewati tikungan pada jalan yang rata dengan radius 50 meter dan kelajuan 50 km per jam. Pertanyaannya, apakah mobil akan bisa melewati tikungan itu atau tergelincir jika yang A, jalan tersebut kering dengan dan koefisien gesekan statis ban jalan tersebut sama dengan mu 0 s sama dengan 0,6. Yang kedua, jalan ber-S dengan mu S sama dengan 0,25. Oke, jadi eh, kita kan tadi udah ketahui M-nya itu 1000 kilogram, radiusnya 50 meter, V-nya itu 50 kilometer per jam, dan tadi eh, pertanyaannya itu yang A itu jalan tersebut kering dan koefisien gesekan statis ban dengan jalan mu S sama dengan 0,6. Jadi di sini kita pakai rumus Fn min Fg sama dengan 0. Nah, Fn-nya itu sama dengan Mg, M-nya itu massa dikali G-nya itu gravitasi. Gravitasinya kita pakai yang 9,8. Jadi kita dapat Fn-nya itu 9800 Newton. Baru setelah kita dapat Fn-nya, kita masuk ke pertanyaan yang pertama yang A. Yang A itu diketahui mu S-nya 0,6. Terus kita masukin mu S dikali N sama dengan eh, titik-titik M dikali V pangkat 2 per R. Nah, mu S-nya ini 0,6, R-nya tadi dapat 1800. Terus titik-titiknya ini maksudnya itu apakah itu lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Nah, jadi M dikali V pangkat 2 per R-nya itu kan M-nya itu tadi 1000.
V pangkat 2-nya tadi udah diketahui V-nya 50. Kalau dipangkatkan 2 jadi 2.500 dikali 13,89 per 50. Nah, jadi setelah ditotalkan, ternyata mu S dikali N itu lebih besar daripada M dikali V pangkat 2 per R. Nah, karena lebih besar, jadi kita bisa tarik kesimpulan tidak tergelincir. Karena kalau eh, dia lebih kecil, itu dia tergelincir. Nah, kita lanjut ke yang ke B. Yang B itu diketahuinya itu mu S-nya itu tadi di jalan ber S dengan mu S 0,25. Oke. Mu S-nya 0,25 sama tadi pakai rumus yang di atas ini. Mu S-nya langsung aja dikaliin 1.800 titik-titik M dikali V pangkat 2 per R. Ternyata setelah kita hasilkan mu S-nya mu S yang dikalikan dengan N-nya itu 2.450 yang dimana itu lebih kecil. Jadi kalau lebih kecil yang tadi saya bilang itu eh, kemungkinan mobil tersebut akan tergelincir. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.